Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah multimeter analog, di mana dalam sebuah multimeter analog terdapat sebuah display. Display di sini berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran yang didapatkan selanjutnya, yaitu sebuah knob pengatur batas skala dan probe untuk menghubungkan antara multimeter dengan alat yang akan diukur. Dan selanjutnya yang perlu diketahui yaitu sebuah pengatur resistansi. Di sini digunakan untuk melakukan kalibrasi. Untuk contoh yang pertama, kita dapat menggunakan sebuah baterai untuk melakukan pembacaan multimeter. Dalam hal ini kita punya sebuah baterai L-ion. Atur dulu batas skalanya pada tegangan 10 volt. Langsung saja di sini ada tanda merah untuk positif dan hitam untuk yang negatif. Dapat dilihat bahwa tegangan yang terbaca yaitu sebesar 4 volt. Kenapa dibilang 4 volt? Karena batas ukur yang kita gunakan yaitu sebesar 10 volt DC. Berarti yang kita pakai yaitu 0 sampai dengan 10, dimana untuk kejelasan presisi dalam pengukuran sudah ada garis-garis tertentu yang menentukan di mana posisi dari jarum. Dapat dilihat. Nah, dengan begini, jika antara ini 4 dan ini 6, berarti di tengah ini adalah nilai 5 volt. Sedangkan di sini ada satu garis, berarti itu terdapat 4,2 volt. Untuk contoh selanjutnya, kita menguji sebuah baterai 2 sel, baterai LiPo 2 sel, dimana pada umumnya tegangan baterai ini sekitaran 7,4 volt dalam kondisi 50%. Perlu diketahui untuk kabel hitam adalah yang negatif, merah dan positif. Langsung saja. Nah, disitu dapat dilihat bahwa tegangan saat ini yaitu sebesar batas yang kita gunakan tetap masih sama yang seperti yang tadi, yaitu 0, 2, 4, 6, 8 sampai dengan 10. Dan ini terdapat di antara 6 dan 8. Berarti garis hitam yang sedikit besar itu adalah menunjukkan tegangan 7 volt. Namun di situ lebih satu garis. Nah, garis ini mempunyai nilai sebesar 0,2 volt. Berarti dengan begitu tegangan total dari sebuah baterai ini yaitu sebesar 7,2 volt. Kita berikan satu contoh lagi, yaitu untuk mengukur sebuah baterai tipe AAA. Di sini karena tegangan baterai ini kemungkinan kecil, jadi pakai saja batas ukur yang 2,5 volt. Nah, cara membacanya di sini yaitu menggunakan angka 0, 50, 100, 150, 200 sampai dengan 250. Tapi garis patokan kita tetap memakai garis yang di atas, yaitu garis warna hitam. Nah, dapat kita lihat bahwa di situ tepat berada di sini, di garis ini. Dengan begitu dapat kita hitung sampai sini 0,5 volt, 1 volt, dan tepat di garis ini itu sebesar 1,5 volt. Untuk lebih detailnya, nah di situ di situ kurang dari satu garis. Kurang dari satu garis dapat hitung antar 4
antara garis 100 sampai dengan 150 totalnya ada 10. Berarti dengan begitu satu garis di sini itu mempunyai nilai sekitaran 0,50. Maaf, 0,050. Dengan begitu dapat dipastikan tegangan dari baterai ini yaitu sebesar 1,450. Untuk mengukur tegangan baterai mungkin dirasa sudah cukup. Selanjutnya kita akan coba untuk mengukur sebuah resistor. Di sini sudah disiapkan sebuah resistor yang nilainya kita tidak tahu berapa. Anggap saja kita tidak tahu walaupun sudah dihitung. Nah, di sini karena kita tidak mengetahui berapa nilai dari resistor ini, kita pakai saja skala yang terbesar dan lakukan kalibrasi. Itu dengan cara menghubungkan probe positif negatif multimeter. Nah, karena di situ belum mencapai 0, perlu diketahui bahwa hasil pengukuran yang kita gunakan yaitu bagian atas, di mana posisi nolnya terdapat di sebelah kanan. Oke, kita pastikan dulu di angka 0. Sudah, baru kita lakukan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran agar akurat, tidak boleh menyentuh tangan. Maksudnya kedua jarum tidak boleh menyentuh tangan. Maksudnya kedua probe tidak boleh menyentuh tangan. Karena tangan kita mempunyai resistansi. Dengan begitu, pegang satu probe tidak masalah gitu, tidak ada pengaruh, tapi yang probe lainnya tidak boleh menyentuh apapun. Di situ dapat kita lihat bahwa nilainya sangat kecil. Maka dari itu kita turunkan skalanya menjadi yang lebih kecil. Saat ini coba kita gunakan kali 100 dulu. Oke, dikali 100 pun masih terlihat cukup kecil, maka kita turunkan lagi skalanya. Oke, sudah mulai terlihat, tapi masih kurang bisa untuk diteliti. Oke, di sini. Oke. Nah, di sini kita lakukan kalibrasi ulang karena kita sudah melakukan perubahan skala. Nah, seperti itu. Oke, sudah. Di sini mendekati 0 ohm. Oke, dapat dipastikan bahwa ini sekitaran 0,1 ohm. Untuk lebih jelasnya, kita perlu menghafal kode warna, menghitung secara manual nilai yang ada pada resistor. Jika dilihat dari kode warnanya, dan memang benar di sini resistansi sebuah resistor ini yaitu 0,1 ohm dengan toleransi 2%. Saya akan coba menggunakan resistor lain untuk menguji coba pembacaan resistansi menggunakan multimeter. Pada resistor berikutnya, kita mempunyai sebuah resistor yang tidak kita tahu ini berapa nilainya. Dan untuk lebih mudahnya, kita menggunakan skala yang paling tinggi dulu. Atau skala saat ini juga boleh untuk menentukan berapakah hambatan dari nilai ini. Nah, di sini dapat kita lihat ini sekitaran 5. Di sini jarumnya menunjukkan angka 5 dan skala yang kita gunakan yaitu ini sekitaran 5,6 dan skala yang kita gunakan yaitu kali 1. Dengan begitu resistor ini mempunyai hambatan sekitaran 6 ohm. Sebenarnya nilai resistor yang dengan hambatan 6 ohm itu tidak ada dijual di pasaran. Cuman karena ada beberapa toleransi sehingga memungkinkan sebuah resistor mempunyai hambatan yang mempunyai nilai sebesar 6 ohm. Pada resistor berikutnya, kita mempunyai resistor yang juga tidak diketahui berapa nilainya. Oke, di sini. Dan jarum penunjuk hanya bergerak sedikit dan menunjukkan sekitaran 1 kilo ohm.
Tentu saja akan sangat sulit dalam membaca berapakah hambatan dari resistor ini. Maka dari itu kita naikkan skala menjadi kali 100. Masih belum. Kali 1 kilo ohm. Oke, skalanya sudah cukup. Coba dikali 10. Oke, di sini terlalu rendah. Maka yang paling tepat yaitu menggunakan menggunakan kali 1 kilo ohm. Oke, kita lakukan kalibrasi ulang. Oke, di situ dapat kita lihat bahwa jarum menunjukkan angka 30, sekitaran 32, ya sekitaran 32, dan skala yang kita gunakan yaitu kali 1 kilo ohm. Dengan begitu dapat dipastikan hambatan resistor ini yaitu sekitaran 32 ohm, 32 kilo ohm. Dan jika kita lihat pada kode warnanya di sini menunjukkan 33 kilo ohm dengan toleransi sekitaran 2%. Untuk pengukuran hambatan saya rasa cukup. Kita coba gunakan untuk yang selanjutnya dari fungsi continuity dari multimeter ini, dimana fungsi ini dapat kita gunakan untuk memastikan sebuah konduktor itu tersambung dengan baik. Seperti contohnya sebuah kabel. Di sini kita punya sebuah kabel yang mau kita ukur di sini masih bagus atau tidak gitu. Untuk kabel di sini kita lakukan kalibrasi seperti biasa. Di sini, oke, pastikan 0. Sudah. Nah, begitu. Jika lampunya menyala dan jarum menunjukkan 0 ohm, di situ dapat dipastikan kabelnya mempunyai kualitas yang sangat bagus dan masih berfungsi dengan sangat baik. Dalam hal ini, dalam artian kabelnya tidak ada yang putus di dalam, seperti itu.